Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lubna Zakiah Konsa, absen 15, dan teman saya Nurul Naidira Syakib, absen 32. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mereview sedikit mengenai buku Aristoteles. Jadi buat kalian yang belum tahu siapa sih Aristoteles itu, Aristoteles adalah ilmuwan terkenal di seluruh dunia yang banyak menghasilkan penemuan-penemuan baru, khususnya di bidang IPA. Contohnya ada di astronomi, kimia, meteorologi, anatomi, biologi, fisika, psikologi, zoologi, dan yang lain. Dia juga menghasilkan kata-kata istilah yang kita gunakan saat ini. Contohnya kuantitas, kualitas, energi, individu, substansi, materi, informasi, dan relasi. Dan Aristoteles juga merupakan orang pertama di dunia yang dapat membuktikan bahwa bumi itu bulat. Aristoteles juga menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, bahwa tiap pernyataan harus dibuktikan kebenarannya, bahwa kunci pengetahuan adalah logika, dan bahwa dasar pengetahuan adalah fakta. Oke, kali ini kita akan mereview secara singkat buku tentang kehidupan Aristoteles ini. Untuk kelebihannya, karena buku ini berjenis komik, jadinya dari awal sampai akhir kita akan disuguhkan oleh gambar-gambar yang indah. Dan untuk gambarnya sendiri itu halus, juga jelas untuk dilihat. Jadi kayak setelah kita membaca dan ada gambarnya, jadi bisa lebih membayangkan apa yang dialami Aristoteles dari tahun ke tahun. Belakang buku ini udah ada daftar tahun kehidupan Aristoteles. Jadi buat kalian yang mungkin sedikit males buat baca secara keseluruhan, ini udah ada rangkumannya di sini. Untuk kekurangan dari komik ini, gambarnya tuh hitam putih. Jadi walaupun ceritanya menarik, tapi kalau warnanya hitam putih, para pembaca juga merasa bosan. Dan alurnya pun seperti kayak dipercepat gitu. Jadi kayak tahun ini tuh penjelasannya cukup simple dan singkat. Jadi kita nggak tahu nih apa yang dialami dia di tahun itu. Jadi langsung dilempar ke tahun berikutnya. Ringkasan dari komik ini itu menceritakan bagaimana kehidupan Aristoteles. Dia lahir, terus pada umur 10 tahun kehilangan seorang ayah yang dia cintai, yang merupakan seorang ahli dalam obat-obatan. Meskipun si Aristoteles ini mempunyai seorang ayah yang ahli dalam bidang obat-obatan, dia nggak mau nih meneruskan profesi ayahnya. Dia memilih untuk menjadi seorang guru ya. Dia itu pergi ke Athena untuk melanjutkan sekolahnya dan bersekolah di Akademi Plato selama 20 tahun. Dan di Akademi Plato inilah dia menemukan sosok idolanya, yaitu gurunya sendiri bernama Pak Plato. Namun sayangnya makin lama si Aristoteles ini berpikir bahwa pemikiran-pemikiran Plato itu sangat bertolak belakang dengan pemikiran si Aristoteles sendiri, yang lebih bertolak belakang pada kenyataan jasmani dan empiris. Hubungan Plato dan Aristoteles pun menjadi buruk. Pada tahun 347, sang guru yaitu Plato meninggal dunia. Karena kematian gurunya itulah si Aristoteles ini sebenarnya pengen menjadi guru, tapi sayangnya yang terpilih adalah si Spesius. Karena dia tidak terpilih menjadi guru di Akademi Plato, dia memutuskan untuk pindah ke Athena. Di sana dia bertemu Raja Hermias yang memiliki putri nama Pintias yang saat itu berusia 17 tahun. Aristoteles ini pun jatuh cinta dengan Hermias dan menikahi Hermias yang saat itu berusia 17 tahun dengan dirinya yang berusia 37 tahun. Setelah menikahi si Pintias, si Aristoteles ini pada tahun 345 sebelum Masehi dia pindah lagi ke sebuah kota bernama Mytilene di Pulau Lesbos. Di sana dia banyak melakukan observasi terhadap hewan-hewan di sekitar pantai dengan cara membedah dan memberi nama organ-organ tubuhnya dan memikirkan apa fungsinya. Karena observasi yang dilakukan oleh Aristoteles pada hewan-hewan di sekitar pantai itu membuatnya menjadi perintis karena cara tersebut belum pernah dilakukan pada masanya. Pada tahun 335 sebelum Masehi, Aristoteles balik ke kota Athena. Di Athena, Aristoteles mendirikan sebuah sekolah yang bernama Lyceum. Sekolah Lyceum ini kemudian dikenal sebagai sekolah peripatetik, yang artinya berjalan bolak-balik.
Dan di sekolah Lyceum inilah Aristoteles menghasilkan banyak karya. Jika di Athena, sayangnya Pitias ini meninggal dunia. Dan si Aristoteles pun menikah lagi dengan Perpilis dari Stakrius yang merupakan kota kelahiran si Aristoteles. Dan Aristoteles pun memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama Nicomachus, nama yang sama seperti ayah Aristoteles. Tahun 323 sebelum Masehi, Aristoteles ini berada dalam bahaya karena kelompok anti Makedonia muncul dan kali ini keadaannya lebih parah. Aristoteles dicari karena mempunyai hubungan yang dekat dengan keluarga Makedonia dan ia dituduh sebagai orang yang tidak mempercayai Tuhan atau ateis. Padahal Aristoteles sendiri ini merupakan ilmuwan yang sangat religius. Ia sangat percaya akan kuasa Tuhan. Menurutnya, semua yang bergerak di alam semesta ini bergerak menuju Tuhan. Maka, orang yang ingin bahagia harus berbuat baik sebanyak-banyaknya. Keadaan yang memanas membuat Aristoteles dan keluarganya melarikan diri ke Kalkis di Euboea. Setahun kemudian, pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles meninggal karena penyakit kronis. Mungkin itu saja yang dapat kita review dari buku ini, dan dari buku ini juga menjelaskan bahwa Aristoteles mendapat julukan sebagai filsafat terbesar di dunia sepanjang zaman. Dan dia disebut sebagai Bapak Peradaban Barat, Bapak Ensiklopedi, dan Bapak Ilmu Pengetahuan. Sekian review dari buku Aristoteles ini kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.